Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Mari kita bangkit berdiri untuk mengawali misa kita di pagi hari ini dengan menyanyikan lagu pembuka Puji Syukur 464, Puji Syukur 64. Hai mari berhimpun dan bersukaria, hai mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja bala surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanku. Terang yang ilahi, Allah yang sejati telah turun menjadi manusia. Allah sendiri dalam rupa insan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanku. Gembala dipanggil dari padang raya menuju rumahnya yang rendah. Kita pun turun bergegas ke sana, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada hari Minggu ini, di mana kita bersama seluruh umat Allah dalam satuan gereja merayakan hari Minggu dalam oktav Natal, dan kita merayakan pesta keluarga kudus Yesus, Maria, dan Yusuf.
Yesus yang dilahirkan sebagai manusia, dibesarkan oleh ibu bapanya yaitu Maria dan Yusuf. Sebagai keluarga mereka hidup dan tinggal di Nazaret, bukan suatu keluarga yang terpandang oleh karena kekayaan dan jabatan karir. Mereka adalah keluarga sederhana, keluarga tukang kayu. Keluarga Nazaret menjadi keluarga yang bersatu dan hidup dalam damai karena Tuhan Yesus sendiri yang mempersatukan dan mengangkat hidup keluarga itu. Yusuf mendampingi dengan bijaksana, Maria membesarkan dengan kesabaran dan cinta. Yesus tumbuh dan berkembang makin dewasa dalam rengkuhan kasih kedua orang tuanya. Dan lewat itu kita diajak supaya keluarga kita, keluarga Kristiani, keluarga Katolik mendapatkan butir mutiara seperti keluarga Nazaret dan mampu meneladan mereka. Dan dengan demikian keluarga adalah sekolah doa untuk menghadirkan Allah dalam diri Yesus Kristus. Maka mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita syukuri semuanya itu. Kita semua berasal dari keluarga apapun dan bagaimanapun keluarga kita. Kita tetap syukuri hal itu dan kita persembahkan kepada Tuhan pada kesempatan ini. Moga-moga dengan kehadiran Allah yang kita rayakan dalam perayaan Natal pada tahun ini, keluarga kita senantiasa menghadirkan Allah dan juga senantiasa haus dan rindu untuk bersatu sepenuhnya dengan Dia. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita sungguh menyadari semuanya itu dan kita datang di hadapannya untuk mempersembahkan niat doa-doa kita juga, mendoakan mereka-mereka yang ingin kita doakan pada kesempatan ini. Terlebih mereka yang merayakan hari ulang tahunnya, yaitu bersama dengan Pastor Alex Maitimo, bersyukur atas rahmat ulang tahun yang ditambahkan lagi Tuhan kepadanya. Kemudian juga bersyukur bersama keluarga-keluarga yang secara khusus merayakan pesta istimewa pada kesempatan ini, utamanya bagi Ervin dan Sandra yang merayakan 25 tahun perkawinan mereka pada hari ini. Kemudian juga kita membawa dalam doa-doa kita mereka yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, yang sementara pemulihan supaya mereka cepat dipulihkan. Dan juga kita mohon anugerah rahmat keselamatan kekal bagi saudara-saudari kita yang sudah berpulang, seluruh sanak keluarga kita, juga utamanya Ibu Francisca yang baru dipanggil Tuhan tadi malam dari tengah-tengah kita, dari Rukun Santo Petrus. Kemudian juga Oma To Siu Ing yang kemarin dipanggil oleh Tuhan. Dan kita mendoakan Oma kita, Oma Francisca Singara, Oma Matilda Singara, dan Oma Monica Yunita Funardi yang sudah 4 bulan yang lalu dipanggil Tuhan. Mari saudara-saudari, supaya kita semakin layak mereka peristiwa penamatan ini di hadapan Allah, kita hening menyadari diri kita dan mohon pengampunannya. Dengan bersama-sama berdoa, saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan, kasihanilah
kemuliaan kepada Allah di surga, dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas kehadiran Putra-Mu di tengah-tengah kami. Dialah sabda-Mu yang menjelma menjadi manusia, lahir dari rahim perawan Maria, dan tumbuh berkembang dalam keluarga kudus Nazaret. Semoga dengan perayaan ini, Engkau melimpahkan berkat-Mu kepada keluarga kami, sehingga kami hidup rukun dan damai dalam semangat kasih. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari kitab pertama Samuel. Setahun sesudah mempersembahkan kurban di Silo, mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Anak itu diberinya nama Samuel, sebab katanya, "Aku telah memintanya daripada Tuhan." Lalu Elkana, suami Hana,
pergi dengan seisi rumahnya untuk mempersembahkan kurban sembelihan tahunan dan kurban nasa kepada Tuhan. Tetapi Hana tidak ikut pergi. Katanya kepada suaminya, "Nanti apabila anak itu cerai susu, aku akan mengantarkan dia. Maka ia akan menghadap ke hadirat Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya." Setelah Samuel disapih oleh ibunya, ia dihantar ke rumah Tuhan di Silo, dan bersama dia dibawalah seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, 1 eva tepung, dan sebuyung anggur. Waktu itu Samuel masih kecil betul. Setelah menyembelih lembu, mereka mengantarkan kanak-kanak itu kepada Eli. Lalu Hana berkata kepada Eli, "Mohon bicara, tuanku. Demi Tuhanku hidup, akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini dekat tuanku untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Seumur hidupnya, terserahlah anak ini kepada Tuhan." Lalu sujudlah mereka di sana menyembah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah orang yang diam di rumah-Mu ya Tuhan. Berbahagialah orang yang diam di rumah-Mu ya Tuhan. Betapa menyenangkan tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku merana karena merindukan pelataran rumah Tuhan. Jiwa dan ragaku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Berbahagialah orang yang diam di rumah-Mu ya Tuhan. Berbahagialah orang yang diam di rumah-Mu, yang memuji Engkau tanpa henti. Berbahagialah para pesiara yang mendapat kekuatan daripada-Mu, yang bertolak dengan penuh gairah. Berbahagialah orang yang diam di rumah-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku. Pasanglah telinga-Mu ya Allah aku. Lihatlah kami ya Allah, perisai kami. Pandanglah wajah orang yang Kau urapi.
Kamu ya Tuhan. Pembacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudaraku terkasih, lihatlah betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu, dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata bagaimana keadaan kita kelak. Akan tetapi, kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Saudara-saudaraku yang terkasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian penuh iman untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta dari Allah, kita peroleh daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya itu, yakni supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Siapa saja yang menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan beginilah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu dalam Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Bukalah hati kami ya Tuhan, supaya kami memahami sabda Putra-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakan Setiap tahun pada hari raya Paskah, orang tua Yesus pergi ke
Pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Seusai hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa Yesus ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan. Karena tidak menemukan dia, kembalilah orang tua Yesus ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan Yesus dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah para guru agama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan jawaban-jawaban yang diberikannya. Ketika Maria dan Yusuf melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Lihat, Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu Yesus pulang bersama-sama mereka ke Nazaret. Ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Maria pun menyimpan semua hal itu di dalam hatinya. Yesus makin dewasa dan bertambah hikmatnya. Ia pun makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpuji. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita merayakan pesta keluarga kudus Nazaret, yaitu Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef. Bacaan-bacaan kitab suci pada hari ini berbicara tentang 2 hal. Yang pertama, apa arti pesta keluarga kudus? Lalu yang kedua, apa konsekuensi bagi keluarga-keluarga Kristiani dengan merayakan pesta keluarga kudus ini? Pesta ini hendak menegaskan bahwa keluarga kudus Nazaret adalah suatu anugerah rohani bagi umat beriman. Dan anugerah itu tidak lain adalah Yesus Kristus yang lahir pertama-tama dan selamanya dalam keluarga-keluarga. Ia lahir di tengah hidup suami istri dan anak-anak dalam keluarga. Ia menjadi pusat, ia menjadi sumber, ia menjadi dasar, ia menjadi pengikat yang menyucikan, yang mendirikan, yang membentuk, yang merawat dan membimbing, menjaga dan menyelamatkan setiap keluarga Kristiani. Dengan kehadirannya di tengah-tengah keluarga Kristiani dipanggil menjadi rasul, menjadi misionaris, dan saksi tentang kelahiran dan keberadaan Yesus. Bagi setiap anggota keluarga dan juga menjadi bagian dari sejarah kehidupan yang terus-menerus untuk menyadari kehadiran Allah dalam seluruh kehidupan kita manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, dalam bacaan pertama dari kitab 1 Samuel berkisah tentang iman dan kesaksian hidup terpuji dari Hana dan Elkana, suaminya, di hadapan Tuhan.
Setelah memohon kepada Tuhan, Hana istri Elkana akhirnya melahirkan anak yang sudah lama dinantikan dan diminta dari Tuhan. Setelah memberi nama anak itu Samuel, yang artinya yang diminta dari Tuhan, Hana berjanji, nanti apabila anak itu cerai susu, aku akan menghantarkan dia, maka ia akan menghadap hadirat Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya. Kata Elkana suaminya, perbuatlah apa yang kau pandang baik dan tinggallah sampai engkau menyapih dia. Hanya Tuhanlah yang menepati janjinya. Ada pemahaman pengertian yang dibangun oleh suami dan istri. Maka pengertian dan pemahaman, saling mengerti dan saling memahami ini mengantar mereka senantiasa datang kepada Tuhan. Maka di hadapan Eli, sang imam, Hana berkata, mohon bicara tuanku demi tuanku hidup. Akulah perempuan yang dahulu berdiri dekat di sini, dekat tuanku, untuk berdoa kepada Tuhan untuk mendapatkan anak ini. Aku berdoa dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta kepadanya, maka aku menyerahkan kepada Tuhan seumur hidup. Terserah ia kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Hana dan Elkana menjadikan buah hati sebagai pemberian itu menjadi pusat kehidupan keluarga. Melalui anak yang dianugerahkan Tuhan, mereka mengikat rumah tangga mereka dengan Tuhan sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, pengalaman Bunda Maria dan Santo Yosef dalam bacaan Injil juga menunjukkan sesuatu yang lebih kentara lagi dari makna pesta keluarga kudus Nazaret yang kita rayakan pada hari ini, di mana Yesus Kristus hadir di tengah-tengah keluarga ini untuk menyatakan kedekatan dan ikatan keluarga ini dengan Allah sendiri. Bayangkan Bapak Ibu Saudara terkasih, mereka tidak bersama tetapi Maria mengandung. Dan secara manusiawi hal ini bagi Yusuf sulit. Tetapi imanlah yang mengikat mereka. Muncul dalam dirinya suatu anugerah besar dan Allah yang mempersatukan mereka. Dan dengan demikian ini tentu menjadi pembelajaran bagi kita. Yang pertama, bahwa apapun dan bagaimanapun persoalan kehidupan duniawi ini, mari di dalam iman dan keyakinan kita sadar sepenuhnya bahwa kuasa dan berkat Tuhan itu jauh lebih. Dan dengan demikian kita selalu mau dan datang kepadanya untuk mengakui dan menerima serta mempercayakan seluruh hidup kita kepadanya. Dibangun atas dasar pengertian, kerelaan dan kemauan untuk berkorban, kesediaan untuk mampu dan bisa memahami pasangan kehidupan adalah sesuatu yang harus kita perjuangkan. Hal itu semakin nampak dalam perjalanan hidup Maria dan Yosef. Kemudian tumbuh dan berkembang. Anaknya pada saat ada perayaan pesta, lalu diantar untuk merayakan iman itu. Apa yang terjadi? Kita dengarkan bahwa pada saat mereka pulang ke kampungnya, ke kotanya, ke tempatnya, ternyata Yesus tinggal di Yerusalem. Karena begitu besar cinta dan kasihnya, mereka pulang mencari dia. Dan setelah 3 hari, mereka menemukan dia berada di dalam bait Allah. Dari cerita ini, Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, ada satu pengalaman yang tentu membuat
Santo Yosef ini sungguh akan sakit hati pada saat ibunya mengatakan, "Nak, kenapa engkau berbuat demikian?" Lalu Yesus mengatakan, "Kenapa kamu mencari aku? Apakah kamu tidak tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Kalau kata-kata itu dan kata-kata itu didengarkan oleh Yusuf, maka secara manusiawi pastilah Yusuf mengatakan, dari dulu memang engkau bukan anakku. Tetapi dari akhir bacaan mereka tidak mengerti maksud itu, tetapi mencoba merenungkan, dan Maria diam saja. Diam adalah emas. Maka pada saat ada hal yang sungguh-sungguh dalam perjalanan hidup kita secara manusiawi, di mana emosi kita, perasaan kita mendominasi kita, maka yang paling baik diambil sikap adalah diam. Itulah Bunda Maria. Dan setelah Yesus melihat kedua orang tuanya, lalu akhirnya Yesus kembali bersama dengannya. Walaupun dia mengatakan sesuatu yang memang benar, tetapi tidak selalu dipahami secara naluri kemanusiaan. Dan ini mengingatkan kepada kita, dan seringkali saya mengatakan, pada saat kita berada dalam situasi yang sulit kehidupan dunia ini, berdiamlah sejenak di hadapan Tuhan dan mulai merenungkan perjalanan kenapa hal itu bisa terjadi. Dan akhirnya kita akan bisa menemukan dalam keheningan bersama dengan Tuhan sendiri, tentu tidak luput dari pengalaman-pengalaman kehidupan bersama dengan orang lain, utamanya orang yang dekat dengan kita dan senantiasa bersama dengan kita, dan itulah harapan keluarga kita. Maka hal yang berikut dari pesta keluarga kudus Nazaret ini ialah bahwa keluarga menjadi rumah doa untuk senantiasa selalu datang kepada Tuhan. Kalau kita orang tuanya sungguh menyatakan kasih dan cinta Allah, mencoba menghidupi hidup rohani kita, maka kita sebagai orang tua akan menjadi guru utama bagi kehadiran buah kasih dalam keluarga. Apa yang kita katakan, apa yang kita buat, pada saat anak-anak kita baru mulai melihat, baru mulai merangkak, baru mulai berjalan, lalu kita selalu menghadirkan kebaikan-kebaikan, saling pengertian, saling menghormati, hidup di dalam hidup doa yang teratur, maka suatu saat anak kita akan mengingatkan kepada kita, "Papa, Mama, waktunya berdoa, mari kita hening sejenak." Bukankah itu sesuatu yang sangat berharga? Kalau setiap hari Minggu kita membawanya ke gereja pada saat masih digendong belum bisa berjalan, lalu setiap perayaan-perayaan lalu kita membawanya, kita mengikut sertakan dia dalam komunitas, dalam doa-doa di rukun wilayah, maka kerinduan itu akan tumbuh dengan sendirinya di dalam dirinya. Sehingga pada saat waktu itu tiba, dia akan mengatakan, "Papa, Mama, apakah kita tidak ikut kumpulan hari ini? Kita tidak pergi berdoa." Sayang lonceng kita tidak bisa dibunyikan pada hari Minggu, masih sulit. Kalau orang yang sudah terbiasa mendengarkan lonceng gereja, maka pada saat lonceng gereja itu berbunyi, maka anak-anaknya terbiasa dibawa ke gereja akan mengatakan, "Oh Papa, Mama, sekarang kita harus pergi ke gereja, lonceng sudah berbunyi." Tapi kalau hati kita tertutup untuk itu, jangan berharap terlalu banyak. Dan dengan demikian, rumah tangga kita menjadi awal kehancuran dari hidup baru
yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Maka mari Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, lewat pesta keluarga kudus ini kita diajak untuk belajar mengembangkan segala sesuatu yang baik dan indah. Mari kita selalu pergi ke Bethlehem. Di sana kita akan melihat Allah yang hadir di dalam palungan. Dan dengan demikian itu akan menjadi sumber rahmat, berkat, menjadi rezeki, menjadi makanan. Dia rela hadir di dalam palungan untuk menjadi makanan domba. Dan kita adalah domba-domba yang haus akan Tuhan. Kalau kita haus akan Tuhan, maka mari Bapak Ibu Saudara terkasih senantiasa datang ke sana. Untuk kita saya kira jelas ajakan permenungan Natal pada tahun ini, ayo mari kita ke Bethlehem. Ada apa di sana dan mengapa gereja mengajak kita ke sana? Bagian dari ini ialah Maria dan Yosef mengajak anaknya untuk pergi ke sinagoga, pergi ke bait Allah. Di sanalah dia akan berjumpa secara istimewa dengan Tuhan sendiri. Kita juga diajak pergi setiap saat ke Yerusalem, pergi ke Bethlehem. Di sana kita akan berjumpa dengan Yesus lewat perjamuan Ekaristi Kudus. Dan kita persatukan diri kita dengan Dia. Dan dengan itu menjadi kekuatan iman untuk sungguh mewujudkan apa yang baik dan benar di tengah masyarakat lewat tuas pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Belajarlah dari kehidupan Hana dan Elkana dalam bacaan pertama dan Maria dan Yosef dalam bacaan Injil. Melalui anak-anak mereka mempersembahkan keluarga mereka dekat dengan Tuhan. Dan Tuhan menjadi pusat, menjadi dasar, menjadi pengikat dan pemelihara kehidupan rohani keluarga. Dari situ keluarga-keluarga Kristiani dipanggil untuk memberikan kesaksian hidup yang menempatkan Yesus Kristus sebagai pusat dan dambaan bagi yang lain. Sehingga berkat-berkatnya sungguh semakin melimpah. Semoga demikian. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita telah mendengarkan sabda Tuhan mencoba renungkannya. Mari kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dengan mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahirkan oleh peran Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kita telah meneguhkan iman kepercayaan kita, maka mari dengan rendah hati menyampaikan doa-doa permohonan kita lewat doa-doa umat. Bersama dengan keluarga kudus Nazaret, kita percaya kepada Tuhan yang mengetahui segala kebutuhan kita, dan kita mohon berkat bagi semua keluarga yang ada. Marilah mengatakan, Tuhan berkatilah umat-Mu, Tuhan berkatilah umat-Mu. Bagi keluarga gereja, ya Bapa, semoga gereja menjadi ibu dan tempat berlindung bagi semua orang yang dalam kesulitan. Marilah berdoa. Tuhan berkatilah umat-Mu. Bagi semua pasangan suami istri, ya Bapa, semoga semua pasangan suami istri berusaha untuk memelihara dan menemukan kembali kesegaran cinta pertama mereka. Marilah berdoa. Tuhan berkatilah umat-Mu. Bagi semua keluarga di dunia, ya Bapa, semoga semua keluarga makin lama makin berhasil untuk saling menghargai dan saling melayani. Marilah berdoa. Tuhan berkatilah umat-Mu. Bagi anak-anak
dan para muda-mudi. Ya Bapa, semoga anak-anak muda menganggap dan menghargai orang tua sebagai orang dewasa yang mencita-citakan perkembangan serta kebahagiaan anak-anaknya. Marilah berdoa. Tuhan berkatilah umat-Mu. Bagi pasangan-pasangan yang cerai serta bagi anak-anak mereka. Ya Bapa, semoga para anggota keluarga retak ditampung oleh orang-orang yang bersimpati dan penuh pengertian bagi mereka, serta menolong mereka untuk mengatasi kegagalan keluarga. Marilah berdoa. Tuhan berkatilah umat-Mu. Bagi lingkungan paroki kita dan kelompok-kelompok dalam paroki kita. Ya Bapa, semoga kami semua sebagai anggota satu keluarga bersedia untuk berbagi bersama dalam segala suka dan duka kehidupan. Marilah berdoa. Tuhan berkatilah umat-Mu. Kami bersyukur atas segala rahmat berkat-Mu yang Kau limpahkan kepada kami sampai pada saat ini. Terlebih bersama saudara-saudara kami yang perkenankan merayakan hari ulang tahunnya pada hari ini, secara khusus Pastor Alex Maitimo. Semoga rahmat usia yang Kau percayakan kepada pastor kami ini semakin membuat dia bahagia, mengalami sukacita dalam seluruh kehidupan, sehat walafiat, dan semakin boleh merasakan buah dari karya pelayanan yang Kau percayakan kepadanya, dan dengan demikian hidupnya sebagai pelayan-pelayan-Mu sungguh semakin berkenan untuk mendapatkan kekuatan rahmat berkat-Mu yang diharapkannya. Marilah berdoa. Tuhan berkatilah umat-Mu. Secara khusus kami berdoa juga bagi Ervin dan Sandra yang Kau perkenankan menjalani hidup bersama sebagai suami istri selama 25 tahun. Semoga rahmat perkawinan yang boleh dialami oleh saudara-saudari kami ini semakin membuat mereka bahagia bersama dengan buah hati. Bahkan seluruh keluarga besar senantiasa mengalami sukacita dalam karya pelayanan dan juga dalam karya-karya yang mereka perjuangkan, sukses dalam seluruh usaha, dan senantiasa dibangun atas dasar cinta yang mendalam, saling pengertian untuk senantiasa semakin persatukan diri sebagai pasangan suami istri, menghadirkan kemuliaan-Mu di tengah masyarakat. Marilah berdoa. Tuhan berkatilah umat-Mu. Juga senantiasa kami bawa dalam doa-doa kami mereka yang sakit, baik dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, berawat jalan. Semoga dengan berkat kuasa kasih-Mu meneguhkan mereka yang sakit, memberikan kesabaran kepada mereka yang mendampinginya, sehingga yang sakit semakin mendapatkan pemulihan yang kepercaya berasal daripada oleh orang-orang lain. Marilah kita mohon, kabulkanlah. Tuhan Allah Bapa yang Maha Bijaksana, kami juga mempercayakan ke dalam tangan kuasa kasih-Mu saudara-saudari kami, seluruh sanak keluarga kami yang telah berpulang, utamanya Ibu Francisca yang baru Kau panggil tadi malam dari antara kami umat-Mu, dan juga Oma To Suing, serta Oma Francisca Singara yang sudah 11 tahun yang lalu Kau panggil, Oma Matilda Singara, dan Oma Mama Monica Yunita Funardi 4 bulan yang lalu. Semoga orang tua kami yang telah Kau panggil ini dengan belas kasih-Mu Kau anugerah hidup abadi dalam kemuliaan-Mu, menikmati perjamuan yang kudus bersama dengan para kudus di surga, dan dengan demikian menjadi pendoa bagi seluruh keluarga. Kuatkan keluarga yang ditinggalkannya untuk memperjuangkan perseraian di tengah dunia ini.
Marilah berdoa. Tuhan berkatilah umat-Mu. Sejenak di hadapan Allah kita ini menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Bapa yang Maha Murah, kami percaya kepadamu. Semoga kami tidak enggan untuk saling mengasihi, terutama setelah melihat betapa Engkau mengasihi kami. Dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Terlanjutkan dengan persiapkan persembahan kita. Tumbuhlah tunas baru ditunggu Isabi yang pada masa lalu sairkan nabi, nubuatnya genap, bunga harapan malah yang gelap. Ini maksud Yesaya dengan nubuatnya, lahir dari Maria seorang putera kudus dan mulia. Firman menjadi daging, perawan bundanya, bunga begitu mungil yang harum dan lembut, menghapus dari bumi gelap dan kemelut. Sungguh manusia dan sungguh-sungguh Allah penebus dunia. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah Bapa yang Maha Pengasih, terimalah persembahan roti dan anggur yang kami unjukkan sebagai ungkapan syukur ini.
Semoga berkat persembahan ini Kau satukan sebagai keluarga-Mu yang saling mengasihi satu sama lain, saling memahami dan saling mengerti, sehingga terwujudlah karya kerajaan di tengah masyarakat dimanapun kami berada, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantas, sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dalam perayaan misteri yang mulia, Dia yang dari dirinya sendiri tidak kelihatan, menjadi kelihatan sebagai manusia seperti kami. Dia yang diperanakkan sebelum adanya waktu, masuk ke dalam waktu agar di dalam dirinya semesta yang telah jatuh diperbarui dan manusia yang tersesat dipanggil kembali ke dalam kerajaan surga. Maka dalam perayaan yang menggembirakan ini, bersama semua malaikat kami memuji-Mu sambil bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Ya Tuhanku dan Allahku. Demikian pula sudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepada-Mu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku, ya Tuhanku dan Allahku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang.
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup Agung kami Fransiskus, serta semua rohaniwan. Teguhkan dan kuatkan kami anak-anak mendatang di hadirat-Mu pada kesempatan ini dengan segala niat doa dan harapan-harapan kami. Juga mereka yang kami bawa dalam doa-doa kami pada kesempatan ini. Ingatlah juga kan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, utamanya kami intensikan pada hari ini. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia. Bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskan kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan jauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Kau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama
anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Bapak Ibu Saudara terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal.
seorang putera. Semoga ku menjadi abadi miliknya. Sungguh, sungguh abadi miliknya. Hatiku menambahkan di dalam kasih-Nya. Padanya ku serahkan diriku selamanya. Sungguh, sungguh diriku selamanya. Semua sangkata mengkait meresap dalam hati kami mendatangkan kebahagiaan abadi. Allah kita tampak di dunia, Ia bergaul dengan manusia. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau telah memberikan rezeki surgawi sebagai sumber kebahagiaan sejati bagi kami. Bantulah kami agar dapat meneladan keluarga kudus di Nazaret, dan kelak perkenankanlah kami menikmati kebahagiaan abadi di surga. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami, kita duduk mendengarkan pengumuman paroki. Pengumuman Gereja Sabtu Minggu tanggal 28-29 Desember 2024. Kolekte Gereja tanggal 21 sampai 22 Desember 2024 Rp18.840.000. Kolekte pemeliharaan gereja Rp11.675.000. Kolekte perkawinan Rp4.112.000. Kolekte misa arwah Rp500.000.
Aksi Advent Minggu Rp8.078.000. Sumbangan gereja dari Sufia Chandra Harapan Jaya Rp500.000. Sumbangan dari Christian Edeton Rp1.000.000. BPK Rp2.500.000. Pak Abdullah Rp1.000.000. Keluarga almarhum Elizabeth Rp500.000. Atas sumbangannya kami ucapkan terima kasih. Kursus perkawinan akan diliburkan untuk 2 kali pertemuan, yaitu pada tanggal 28 Desember 2024 dan pada 4 Januari 2025, dan akan kembali berjalan pada tanggal 11 Januari 2025. Akan saling menerima sakramen perkawinan Aldi Yono Lisan, Miranda Liangto. Pengumuman kedua, bagi yang mengetahui adanya halangan perkawinan tersebut, mohon disampaikan kepada Pastoral Paroki Andalas. Misa penutupan tahun baru dilaksanakan pada hari Selasa 31 Desember 2024 pukul 19 WITA. Misa pembukaan tahun baru dilaksanakan pada Hari Raya Santa Maria Bunda Allah, Rabu tanggal 1 Januari 2025 pukul 8 dan pukul 5 sore. Sekian pengumuman paroki minggu ini, atas perhatian ucapkan terima kasih. Demikian penyampaian Bapak Ibu Saudara terkasih. Ingatkan sekali lagi bahwa penutupan tahun di tahun 2024 kita akan mengadakan misa syukur perjalanan waktu 1 tahun pada tanggal 31 jam 7 malam. Jadi jam 7 malam, kemudian pembukaan tahun baru tanggal 1 Januari 2025 sekaligus hari raya Bunda Maria sebagai Bunda Allah, dan kita misa 2 kali, pagi jam 8, sore jam 5 sore atau jam 17. Saya kira itu diingatkan, dan dengan demikian terima kasih atas kebersamaan pada kesempatan ini kepada kita semua yang hadir dalam perayaan Ekaristi, utamanya kepada seluruh petugas. Terima kasih kepada kelompok dekorasi, kelompok sound system, kita semua yang hadir pada kesempatan. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaan, dan mari kita siapkan hati kita akhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Allah dalam hidupmu. Misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Santo Yusuf yang menjaga keluarga Nazaret, juga Yesus penebus, sudilah doakan kami pada Yesus anakmu, dan lindungilah selalu kami sekeluarga. Di tengah mara bahaya, beri kami harapan, kuatkanlah iman kami agar